Nah, baik, terima kasih kembali lagi kepada channel kami Media Politik. Jangan lupa kepada teman-teman sekalian yang baru bergabung di channel kami Media Politik, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan juga subscribe agar channel yang kami buat ini semakin maju dan semakin berkembang. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas dan juga mengupas tentang bagaimana sih sistem pemilu di Indonesia untuk pemilu tahun 2024, karena memang di masyarakat kita sampai saat ini masih tetap menunggu seperti apa dan bagaimana keputusan lembaga Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sistem pemilu di Indonesia. Apakah nanti akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sistem pemilu tertutup seperti halnya di Orde Baru, ataukah tetap seperti halnya di masa-masa reformasi ataupun masa-masa sebelum tahun 2024, intinya sudah dilaksanakan sistem pemilu terbuka untuk caleg legislatif itu pada pemilu 2019, 2014, 2009 ataupun 2004, apakah sama? Nah, kita sampai saat ini masih menunggu seperti apa dan bagaimana keputusan lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, kemarin sempat menjadi viral di beberapa instansi, di beberapa media berkaitan dengan penyampaian Indrayana di sosial medianya, bahwa dia menyatakan kemungkinan besar sistem pemilu di Indonesia ini akan dilaksanakan tertutup sebagaimana yang terjadi di masa Orde Baru. Mengapa demikian? Karena menurut Denny Indrayana ini, beliau menyampaikan dapat bocoran ataupun dapat informasi dari internal Mahkamah Konstitusi bahwa di sana terdapat 6 hakim yang tidak setuju bahwa sistem pemilu itu akan dilaksanakan secara terbuka. Akan tetapi hanya terdapat 3 majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang menyetujui bahwa sistem pemilu di Indonesia untuk tahun 2024 itu dilaksanakan secara terbuka seperti itu. Jadi yang 6 itu menginginkan sistem pemilu untuk tahun 2024 itu tertutup seperti halnya yang dilaksanakan di masa Orde Baru. Akhir kemudian kemarin juru bicara Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan terkait dengan beredarnya beberapa informasi yang mana di sana itu bisa dikatakan kurang jelas, kurang pasti dan lain sebagainya, karena memang putusan MK sendiri itu belum dibacakan, belum diputus, belum disampaikan secara terbuka seperti itu, sehingga menurut juru bicara Mahkamah Konstitusi, beliau menyampaikan jangan berandai-andai berkaitan dengan soal putusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem pemilu apakah terbuka ataupun tertutup. Mengapa demikian? Karena menurut juru bicara Mahkamah Konstitusi, di lembaga internal sendiri Mahkamah Konstitusi tersebut belum dan masih tidak menjadwalkan kapan putusan MK ataupun lembaga Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sistem pemilu apakah terbuka ataupun tertutup. Di sana itu belum terjadwalkan kapan majelis hakim akan membacakan putusannya berkaitan dengan sistem pemilu. Itu yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Jadi beliau itu tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana tersebut. Mengapa demikian? Karena di internal Mahkamah Konstitusi tersendiri memang menurut juru bicara Mahkamah Konstitusi belum menjadwalkan terkait dengan sidang pembacaan putusan tentang sistem pemilu seperti itu. Nah, marilah kita sekilas menyimak terkait dengan apa yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Marilah kita simak videonya berikut lagi. Mahkamah Konstitusi hingga kini belum juga memutuskan kapan sidang putusan sistem pemilu 2024 akan digelar. Keputusan MK terkait sistem pemilu ini akan sangat berpengaruh terhadap tahapan pemilu yang sudah berlangsung.
Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya tidak ingin berandai-andai terkait putusan Majelis Hakim Konstitusi. Menurutnya saat ini perkara gugatan sistem pemilu masih berjalan di MK. Ia menegaskan nantinya keputusan MK terhadap sebuah perkara bersifat final dan mengikat, sehingga apapun putusannya nanti tentu harus dihormati. Polemik terkait MK akan memutuskan sistem pemilu mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Mahkamah Konstitusi disebut tidak berwenang dalam menentukan sistem pemilu yang akan digunakan. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengatakan sebaiknya MK menyerahkan sistem pemilu yang akan digunakan kepada pembentuk undang-undang. Hal senada juga ditegaskan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari. Taufik menjelaskan penentuan sistem pemilu merupakan ranah pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Nah, baik, terima kasih. Tadi saudara dan juga teman-teman telah menyaksikan tanggapan juru bicara Mahkamah Konstitusi tentang sistem pemilu, bahwa kesimpulannya lembaga Mahkamah Konstitusi masih belum menjadwalkan terkait dengan kapan dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem pemilu yang diajukan oleh beberapa lembaga DPR dan juga beberapa parpol yang menginginkan bahwa sistem pemilu dikembalikan kepada masa-masa Orde Baru, bahwa sistem pemilu khususnya calon legislatif dilaksanakan secara tertutup. Itu keinginan dari beberapa anggota dewan dan juga beberapa parpol seperti itu. Nah, menurut saya apabila saya mengamati terkait dengan sistem pemilu apakah terbuka ataupun tertutup, itu merupakan kebijakan pemerintah, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan bagaimana sistem pemilu itu, apakah sebaiknya dilaksanakan terbuka ataupun tertutup. Itu mereka, saya kira, ketika memutuskan suatu perkara itu berdasarkan pertimbangan yang sangat mendalam, yang sangat luar biasa, yang sangat detail seperti itu. Cuman di sisi lain kita sudah tahu semuanya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa di sana sampai saat ini yang berlaku berkaitan dengan proses pendaftaran calon legislatif dan juga sudah diatur oleh PKPU, bahwa sampai saat ini yang berlaku itu adalah sistem pemilu untuk calon legislatif itu secara terbuka seperti itu. Itu yang berjalan sampai saat ini. Bahkan di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Mei dan juga bulan Juni saat ini, itu sudah mulai tahapan pendaftaran dan juga verifikasi administrasi pendaftaran calon legislatif, mulai di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi sampai di tingkat pusat seperti itu. Artinya apa? Sampai saat ini walaupun belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi, sistem pemilu yang masih berlangsung, yang masih berjalan adalah sistem pemilu terbuka seperti itu. Entah tertutup dan terbukanya itu nanti ketika ada keputusan MK, apakah keputusan MK itu akan menguatkan undang-undang yang masih berlaku ataupun membatalkan beberapa pasal yang sudah berlaku di dalam undang-undang tersebut seperti itu. Itu dari sisi yang positifnya. Akan tetapi dari sisi negatifnya, ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa sistem pemilu itu dilaksanakan secara tertutup seperti halnya yang terjadi di masa Orde Baru, maka saya pastikan kemungkinan besar terdapat banyak calon anggota DPR, bakal calon yang sudah melakukan pendaftaran, yang sudah melakukan verifikasi sampai saat ini, ketika di kemudian hari ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa sistem pemilu tidak terbuka melainkan tertutup, maka yang jelas banyak calon yang memundurkan diri ataupun tidak melanjutkan dirinya sebagai bakal calon legislatif, baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun di tingkat pusat. Mengapa saya menyampaikan demikian? Karena faktanya sampai saat ini itu yang berlaku masih sistem pemilu yang secara terbuka, terus nanti di tengah perjalanan tiba-tiba dipotong dengan sistem pemilu yang tertutup. Itu kan
sangat jengkel sekali, sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan dari perjalanan sebelumnya seperti itu. Sehingga menurut saya alangkah baiknya ketika Mahkamah Konstitusi itu tetap menetapkan bahwa sistem pemilu untuk tahun 2024 itu tidak tertutup melainkan terbuka. Ini hanya sekedar opini ataupun sekedar eh, hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media seperti itu. Artinya terdapat banyak hal-hal yang sangat negatif ketika Mahkamah Konstitusi nanti memaksakan menetapkan sistem pemilu secara tertutup seperti itu. Sehingga memang yang berjalan sampai saat ini itu adalah proses pendaftaran secara terbuka, paling tidak ya sampai penetapan calon dan juga ketika proses pemungutan suara ataupun rekapitulasi perolehan suara, paling tidak itu tetap secara terbuka, tidak tertutup. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, apabila Mahkamah Konstitusi, ini tetap faktor negatifnya, memaksakan sistem pemilu itu tetap secara tertutup, tidak terbuka, maka kemungkinan besar pemilu tahun 2024 itu terancam batal. Mengapa demikian? Karena yang berlaku sampai saat ini untuk tim penyelenggara mulai di tingkat desa, tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten sampai di tingkat pusat, termasuk proses penerimaan berkas administrasi bakal calon legislatif dan lain sebagainya, itu masih mengikuti tahap yang terbuka seperti itu. Sehingga ketika ditetapkan untuk sistem pemilu oleh Mahkamah Konstitusi tertutup, maka nanti ada beberapa keinginan tentunya dari masyarakat bahwa sistem pemilu itu harus dilaksanakan mulai tahap-tahapan seperti sebelum-sebelumnya. Intinya tahapan pemilu itu harus dimulai dari awal lagi, seperti halnya undang-undang. Artinya misalkan saat ini yang berlaku sistem pemilu secara terbuka seperti itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berdasarkan PKPU dan lain sebagainya. Sistem pemilunya saat ini itu secara terbuka. Misalkan nanti ada keputusan Mahkamah Konstitusi sistem pemilu itu secara tertutup, nah maka setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka tahapan pemilu yang sistem terbuka yang mulai berlaku pada waktu itu juga. Intinya mulai pendaftaran bakal calon, bakal capres dan lain sebagainya itu harus dimulai setelah adanya putusan MK, agar mulai dari proses pendaftaran, verifikasi, penetapan calon sementara penetapan calon tetap itu murni menggunakan sistem pemilu secara tertutup. Semisal Mahkamah Konstitusi memaksakan sistem pemilu itu tertutup sehingga tidak tumbang sih nanti misalkan di tahapan pertama, tahapan kedua untuk calon legislatif ketika proses pendaftaran, verifikasi menggunakan sistem terbuka, sedangkan nanti di penetapan calon sementara dan penetapan calon tetap untuk legislatif misalkan pas menggunakan sistem yang tertutup seperti itu, kan itu terdapat suatu hal yang bertolak belakang seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang setia menonton channel kami di Media Politik. Sekian, terima kasih.